Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma ba'd. Ikhwani a'azzanikum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita semua, di mana pemberian tersebut kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Umur kita, harta kita, nyawa kita, semua yang kita punya akan dimintai oleh Allah Tabaraka Ta'ala tanggung jawab. Dimintai tanggung jawab apa yang kita lakukan terhadap tangan kita, terhadap lisan kita, terhadap mata kita, dan seluruh apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Maka hendaknya kita gunakan, hendaknya kita persiapkan jawaban-jawaban tersebut sebelum nanti kita benar-benar bertemu dan berhadapan dengan Allah Taala. Kemudian selain salawat dan salam, tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti jalan beliau pada akhir nanti. Ikhwani a'azzanakum jami'an. Alhamdulillah, kita telah masuk ke dalam salah satu bulan mulia, bulan yang diagungkan oleh umat Islam dan selain dari umat Islam. Bulan apa itu? Dzulhijjah. Allah telah menegaskan, Inna iddata syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Apa saja? Bukan Januari, Februari, tapi Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir atau Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sering kita lalai tentang identitas dari umat Islam itu sendiri, dan kita lebih mementingkan dan lebih enjoy ataupun lebih bangga mengenakan identitas dari orang-orang barat. Entah itu bulan, entah itu pakaian, entah itu bahasa dan yang lainnya. Maka bagaimana mungkin umat Islam akan maju? Bagaimana mungkin umat Islam itu akan jaya kembali kalau kita sendiri malu dengan identitas umat Islam itu sendiri? Maka mengetahui tentang nama-nama bulan dari bulan-bulan haram atau bulan-bulan Qamariyah itu suatu kewajiban bagi kita semua yang mengaku sebagai seorang muslim. Jadi antara 12 bulan tadi Allah menegaskan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Sampai di zaman dahulu orang-orang kafir tidak mau dan tidak ingin untuk berperang di 4 bulan ini. Selain dari 4 bulan tersebut bebas. Karena kita kalau membaca tentang sejarah orang-orang Arab, hobi mereka itu bukan hobi sepak bola, bukan hobi bulu tangkis. Hobinya apa? Perang. Hobinya perang, dikit-dikit perang, kesinggung dikit perang. Maka di 4 bulan ini mereka sepakat tidak boleh ada perang, apapun yang terjadi. Apa itu? Rasulullah SAW menegaskan thalathatun mutawalliyah. Ada 3 bulan yang berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan setelahnya Muharram. Bisa diulang? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Muharram ini yang banyak disebutkan atau diistilahkan dengan orang-orang Indonesia dengan bulan
suro. Ya, kalau udah dengar kata suro ini, image-nya adalah mengerikan. Ya, gambarannya mengerikan. Oh, pantangan. Pantangan tidak boleh A, B, C, D, nggak boleh hajatan ini dan itu, banyak sekali. Padahal ini adalah bulan yang dimuliakan, bukan bulan keramat yang kita nggak boleh adakan acara di dalamnya. Salah satu mutawaliyah, 3 berturutan. Kemudian 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan kita masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan Dzulhijjah ini, ikhwan kiram, a'azzanakum jami'an, Allah telah memberikan aturan. Ya, Allah telah memberikan aturan. Dan hakikatnya agama terkomplit, agama paling banyak aturannya, kita suka diatur nggak? Suka diatur? Kalau atasan ngatur, anu tuh A, B, C, D, suka tidak? Ya, hakikatnya aturan itu untuk kebaikan. Ketika ada sebuah hal, ada sebuah kejadian, ada aturan yang jelas, maka itu tanda hal tersebut sempurna. Bisa kita bayangkan sebuah perusahaan nggak punya aturan. Ketika ada sebuah perusahaan tidak punya aturan, tunggulah, nggak akan lama dia bertahan. Tapi ketika ada perusahaan yang jelas aturannya, dia akan berkembang dan berkembang, maju dan maju. Jadi demikianlah Islam. Islam adalah agama aturan. Semakin jelas aturannya, semakin baku aturannya, jadi yang mengatur kita bukan manusia. Yang mengatur kita bukan sesama manusia, tapi yang mengatur kita adalah Zat yang Maha Tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang kelak akan terjadi. Dan kita bisa bayangkan, berarti ini aturan yang benar-benar sempurna. Aturan manusia itu hanya prediksi saja ke depannya seperti apa. Tapi aturan Allah itu pasti benar dan pasti terjadi. Jadi dalam bulan Dzulhijjah ini punya aturan yang jelas, punya amal-amal yang jelas. Dan banyak dalil yang mengungkapkan tentang keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat kedua. Surat Al-Fajr ayat yang keberapa? Kedua. Apa bunyinya? Wa layalin 'ashr. Wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam. Dan demi 10 malam Allah jadikan 10 malam ini menjadi media sumpah. Para ulama menegaskan, di antara Ibnu Katsir ta'ala, dia mengatakan ittafaqa al-jumhurul ulama min al-khalaf was-salaf. Ya, ulama terdahulu baik dari kalangan khalaf ataupun salaf itu sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan layalin 'ashr adalah asyru Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah jadikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjadi media sumpah. Bukan manusia yang menjadikan media sumpah, tapi Rabb manusia, Tuhan dari seluruh alam. Dan itu hak dari Allah. Adapun manusia boleh atau tidak bersumpah dengan selain Allah? Tidak. Tidak. Loh, Allah bisa, Allah boleh. Kenapa Allah melakukan sumpah dengan makhluk? Apa fungsinya? Fungsinya adalah menunjukkan bahwasannya yang sedang dijadikan media sumpah ini hal istimewa. Makhluk yang istimewa dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Bulan itu makhluk atau tidak? Makhluk atau bukan? Gambaran kita itu makhluk itu apa sih? Manusia, hewan, tumbuhan. Apa itu makhluk? Para ulama menegaskan makhluk itu adalah ma siwallah, selain Allah itulah makhluk. Ya, selain Allah adalah makhluk. Maka bulan, hari, kemudian batu, apalagi malaikat, arsy itu adalah makhluk Allah. Itu adalah makhluk Allah. Ketika Allah jadikan salah satu dari makhluk yang menjadi media sumpah, ini Allah sedang menandai hal ini, makhluk ini mulia, istimewa dibanding makhluk-makhluk yang lainnya.
Seluruh makhluk Allah itu istimewa. Ya, kita perhatikan semut. Semutnya sebegitu kecilnya bisa jalan dengan demikian sempurnanya dalam pembuatannya. Kita nggak tahu bagaimana jaringan-jaringannya sehingga bisa bergerak. Dan ada yang lebih kecil lagi, kuman misalnya. Apa kita pernah memperhatikan kuman gimana bentuknya? Sempurna atau tidak? Sempurna. Akan tetapi ada hal yang sempurna, ada hal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai Allah menegaskan, Allah menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi media sumpah. Wa layalin 'ashr, dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu para ulama mereka berselisih pendapat. Mana yang lebih mulia? Aina al-afdal? Mana yang lebih mulia antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan? Mulia mana? Di dalam bulan Ramadan Allah menegaskan khairun min alfi syahr. Satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang berada di 10 akhir bulan Ramadan lebih baik dibanding 1000 bulan. Mulia mana? Antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan. Mana lebih mulia? Ya? 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada pendapat lain? Muttafiq? Sepakat? Baik, para ulama, ikhwanil kiram, ma'azilakum jami'an, mereka berselisih pendapat. Terjadi perbincangan yang kuat di antara mereka. Perbincangan yang panas di antara mereka. Mana yang lebih mulia antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan? Melihat Allah menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah menjadi media sumpah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan, amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini Allah sangat cintai dan Allah banggakan. Para sahabat kemudian berkomentar, wala jihadu ya Rasulullah, apakah jihad itu tidak menandingi dari kemuliaan amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah SAW, wala jihadu fisabilillah, jihad pun mati di jalan Allah tidak menandingi amalan yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian satu yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali satu orang. Kecuali kita keluar berjihad di jalan Allah, perang, tapi dengan syarat jiwa dan seluruh harta kita bawa semua dan tidak ada yang kembali, baru bisa menandingi dari kemuliaan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan yang besar. Kemudian ulama yang berpandangan, loh, tapi kan di 10 akhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Akhirnya mereka berdebat, mereka terjadi perbincangan yang panjang. Namun kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama menegaskan mengambil jalan tengah. Apa itu? Siangnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik, lebih utama dibanding siangnya pada 10 akhir bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, malam akhir, ya 10 malam akhir bulan Ramadan itu lebih baik dibanding malamnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kita telah melewatkan berapa hari bulan Dzulhijjah? 8. Ya, tinggal 2 hari lagi. Ya, tinggal 2 hari lagi. Ya, ini beberapa keterangan tentang kemuliaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi intinya dapat kita simpulkan dari beberapa pandangan para ulama, keutamaan bulan Dzulhijjah ini mengungguli 10 awal atau 10 akhir bulan Ramadan di siang harinya. Adapun malamnya tetap lebih utama
10 akhir bulan Ramadan. Ini keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ikhwan kiram, ma'azani wa jami'an. Demikianlah manusia. Manusia itu seringnya ketika disuruh sesuatu harus tahu dulu apa keutamaannya, apa yang dapat dia ambil, manfaat apa yang akan dia peroleh. Ketika kita sudah tahu tentang keutamaannya, maka kita kembali ataupun kita melangkah tentang hal-hal apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Meskipun kita sudah masuk ke dalam tanggal 8, akan tapi perlu kita renungi bersama, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ikhwani kiram, ma'azanikum jami'an. Amalan yang pertama, ada doa khusus yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW ketika masuk di awal bulan Dzulhijjah, maka beliau berdoa dengan doa yang indah. Apa doanya? Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, izinkan saya untuk mendapati hilal. Ya, hilal itu kan berarti permulaan masuk bulan baru. Yang dimaksud di sini adalah awal bulan Dzulhijjah. Perkenankan saya untuk mendapati awal bulan Dzulhijjah. Dalam kondisi apa? Bil amni wal iman. Dengan kondisi aman dan keimanan. Dengan kondisi rasa aman dan iman. Karena seseorang ketika ingin beriman dalam kondisi yang mencekam, itu berat. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kita di posisi orang-orang warga Palestina sekarang. Kemudian ada yang menawarkan, ayo Pak, saya tak selamatkan engkau, jenengan tak beri jaminan keselamatan plus seluruh keluarganya, tapi satu syarat, keluar dari agama Islam. Bukan sesuatu yang mudah. Makanya Rasulullah SAW menggabungkan antara keamanan dan iman. Karena ketika kita beriman dalam kondisi yang genting, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan perkara yang sepele. Maka bersyukur bagi kita, Allah berikan kepada kita negara Indonesia ini negara yang aman, sehingga kita bisa leluasa untuk beriman, bahkan untuk mengecas keimanan dengan belajar, dengan beribadah dan yang lainnya. Di mana saudara-saudara kita di bumi Palestina, mereka ketika beribadah, Allah uji mereka dengan hantaman bom, kemudian serangan-serangan dari musuh-musuh Islam. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya kita di posisi mereka. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka, Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan Allah ampuni kita. Karena sebagai saudara muslim terkadang kita lalai, terkadang kita lupa untuk mendoakan mereka. Dan semoga Allah tidak menjadikan mereka sebagai bumerang bagi kita. Mereka menuntut kita semua di akhirat. Semoga tidak. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Allahumma amin. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Kemudian dalam kondisi selamat dan keislaman, Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbku itu sama, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang dianjurkan apabila kita masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hafal? Siapa yang hafal? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah.
Kita baca bersama. Istami'u warabbidu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Baik, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jadi doa di malam awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah ma'azani wa iyyakum jami'an, yang sudah dimulai pula di awal bulan Dzulhijjah adalah bertakbir. Bertakbir. Dan kita tahu takbir itu terbagi menjadi dua hal. Takbir apa saja? Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Apa itu takbir mutlak? Takbir yang sifatnya umum, dilakukan kapan saja, dalam keadaan apa saja. Sampai Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka sengaja ke pasar. Kalau kita ke pasar tujuannya apa? Belanja, beli ini dan itu. Tujuan mereka bukan itu. Yukabbiran. Mereka bertakbir, sengaja mau takbiran di mana? Di pasar. Biar apa? Biar seluruh penduduk pasar ikut takbir, sehingga riuh di waktu itu. Riuh dengan takbir. Dan terkadang kita malu untuk membaca takbir. Ada teman saja sudah malu. Takbirlah di awal bulan Dzulhijjah, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini masa dari takbir mutlaknya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Di seluruh tempat. Di seluruh tempat. Dan kita ingat, agar kita semangat dan pede mengucapkan takbir. Apa fadilahnya? Amalan ini, kita bertakbir yang sifatnya remeh, lebih besar, lebih agung, lebih mulia dibanding jihad di jalan Allah. Tadi di hadis pertama telah kita sampaikan, wala jihad fisabilillah. Jihad pun tidak akan mengalahkan amalan soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk takbir. Kalau kita berusaha untuk membandingkan dengan hal demikian, kita bisa untuk mengungkapkannya. Kita akan semangat dalam bertakbir. Dan rasa malu kita akan terkikis. Dan inilah sifat manusia. Kalau nggak diiming-imingi, ya nggak mau. Kalau tidak ada promosi yang besar, jarang yang mau. Jarang yang mau. Maka bertakbirlah dengan takbir mutlak. Selain takbir mutlak, maka ada satu lagi takbir muqayyad. Takbir yang apa? Takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan waktu dan tempat khusus. Ya, takbir muqayyad di bulan Dzulhijjah insyaallah akan kita mulai besok. Ya, di 9 Arafah waktu subuh sampai 13 Dzulhijjah di waktu asarnya. Ketika setelah selesai sholat. Jadi selesai sholat kemudian takbir. Ya Allahu Akbar dan seterusnya. Kapan waktunya? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyebutkan takbir muqayyad ini langsung selesai sholat langsung takbir. Tapi di kalangan ulama lain, dan ini yang lebih ana condong kepada pendapat ini, hendaknya kita awali dengan potongan dari zikir yang biasa dulu. Jadi setelah selesai sholat, kemudian astagfirullah, terus Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian takbir. Ya, kemudian takbir. Biar semangat apa? Biaskan lagi dengan tadi.
takbir yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu lebih besar dibanding kalau kita harus perang di jalan Allah. Kira-kira sudah ada yang siap untuk perang hari ini? Siap? Bawa pedang, bawa pistol. Ya, mending kalau sekarang bawanya pistol. Dulu bawanya pedang dan panah sama tombak. Ya, kalau tembak itu kan dari jarak jauh sudah selesai. Tapi kalau pedang berarti harus hadapan. Bukan perang jitu-jituan, tapi perang mental dulu. Ketika harus berhadapan dengan membawa pedang, perangnya itu bukan perang keahlian dulu. Mentalnya dulu langsung diuji. Kalau tembakannya sudah dari jarak jauh sudah bisa sambil ngumpet-ngumpet. Tapi kalau pedang harus berhadapan-hadapan. Harus langsung berhadapan. Mentalnya langsung diuji. Bayangkan hal itu yang kemudian akan menjadi semangat bagi kita, menjadi tambahan keimanan untuk melaksanakan takbir pada bulan-bulan Dzulhijjah. Ya, ini yang kedua. Jadi setelah ada doa, kemudian takbir, baik takbir mutlak ataupun takbir muqayyad. Sama, berakhirnya adalah di tanggal tasyrik, jadi di hari tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah di waktu asar. Ya, di waktu asar. Kemudian ikhwan kiram a'azakum jami'an, ada hal lain di mana di bulan Dzulhijjah ini Allah juga mensyariatkan ibadah yang besar selain daripada ibadah haji. Selain daripada ibadah haji, ada ibadah lain yang bisa dilakukan oleh penduduk negeri yang tidak ikut berhaji. Apa itu? Kurban. Tentang kurban. Dan bagi sahibul kurban, bagi orang-orang yang mau berkurban, ada pantangannya di awal bulan Dzulhijjah sampai nanti proses penyembelihan. Mereka yang mau menyembelih tidak boleh memotong kuku, rambut, memotong rambut ataupun mencukur rambut, itu tidak boleh. Tidak boleh dipotong. Hanya sahibul kurbannya saja. Keluarganya boleh atau tidak? Boleh. Anak istri silakan. Tapi kalau istri yang kurban, istrinya tidak boleh. Ya, tergantung siapa yang mau kurban. Tidak boleh mencukur ataupun memotong kuku. Para ulama menjelaskan apa hikmah Allah dan Rasulnya memberikan syariat tidak boleh memotong kuku ataupun rambut. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah tashbihun lil muhrim, menyerupai orang-orang yang sedang ihram. Gimana kita ketahui kalau orang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dalam kondisi ihram, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Ini sesuatu yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, hikmahnya para ulama menegaskan agar ketika si sahibul kurban ini kelak Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi sempurna badannya. Jadi nggak ada kuku dan rambut yang ketinggalan di neraka. Ya, agar kuku dan rambutnya tidak ada yang ketinggalan di neraka. Semuanya ikut masuk ke dalam surga. Ya, dua hal ini yang dibahas oleh para ulama tentang kenapa Pak sahibul kurban tidak boleh memotong kuku ataupun rambut. Baik, ini amalan keberapa? Ya, 3. Yang pertama apa? Doa awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, takbir, baik mutlak ataupun muqayyad. Yang ketiga, ya, bagi sahibul kurban tidak boleh potong rambut ataupun potong kuku. Kemudian ikhwan kiram a'azakum jami'an, yang keempat dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah berumrah. Liman kana fil baladil haram aw qadima yuridu hajjan aw umrah.
Ya, berumrah bagi orang yang di tanah haram itu sendiri atau orang yang ke sana ingin beribadah haji. Ingin beribadah haji. Apa sebabnya? Dengan keumuman hadis tadi. Amalan soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini pahalanya sangat besar. Tidak ada yang menggilinya kecuali jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, membawa seluruh harta dan nyawa, dan tidak ada yang kembali, tidak ada yang tersisa. Maka bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan dari segi harta, kemudian jasmani, maka hendaknya dia gunakan harta tersebut untuk beribadah di jalan Allah, dan di antaranya adalah umrah dan haji. Umrah dan haji. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, Allah tanya, hartamu buat apa? Kita bisa jawab. Tapi kalau misalnya kita pakai misalnya untuk liburan misalnya ke luar negeri, apa kiranya pantas kita jawabnya kayak gitu? Kamu pakai harta tersebut buat apa? Buat piknik ya Allah. Kan kayaknya kurang enak, dan kita akan bingung nanti mempertanggungjawabkannya. Sebelum kita piknik jauh di luar negeri sana, hendaknya kita siapkan pertanggungjawaban harta kita. Apa yang kelak akan bisa kita persembahkan, kita jawab untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang permasalahan harta. Kalau kita bisa umrah, kita enak jawabnya. Kamu gunakan harta tersebut untuk apa? Saya pakai untuk umrah, saya pakai untuk haji. Dan haji kita tahu memang ada beberapa model. Haji itu ada beberapa macam. Haji apa saja? Haji tamattu', haji ifrad, dan haji qiran. Ya, haji tamattu' berarti umrah dulu kemudian haji. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi umrahnya di awal bulan Dzulhijjah, kemudian baru prosesi haji di tanggal 8 Dzulhijjah. Ini adalah haji tamattu'. Ya, umrah dulu baru kemudian haji. Ini yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu berumrah. Tadi yang keempat. Kemudian yang kelima adalah amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan amalan soleh ini bersifat zikir. Zikir. Berzikir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "Faksiru minat tahmidi wa tahlil wa takbir." Perbanyaklah oleh kalian tahmid, tahlil, dan takbir. Ya, ini adalah zikir, dan zikir itu banyak. Ya, zikir itu banyak. Maka berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kalau kita bosan takbir misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ganti dengan zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang lainnya. Silakan. Dan inilah kepedulian Allah terhadap umat manusia. Allah tidak memberikan satu ibadah saja, karena tahu kita manusia itu cepat bosan. Kita cepat bosan. Kalau misalnya makan itu terus seenak-enaknya makanan, tapi kalau diberikan hal yang sama terus selama 1 tahun, bosan atau tidak? Bosan. Maka Allah tahu karakter manusia. Bagaimana tidak tahu? Allah yang menciptakan. Maka Allah paling tahu tentang karakter dari manusia. Maka Allah berikan pilihan yang banyak dalam ibadah. Zikir banyak. Di antara zikir yang bagus adalah membaca Al-Quran. Di antara zikir yang bagus adalah membaca Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kembali tanamkan kepada diri kita, membaca Al-Quran yang kita di hari itu, di hari ini lebih baik dibanding kita harus keluar perang. Sehingga terbangun semangat kita dalam beribadah. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati.
Ini adalah perkara yang kecil. Berzikir adalah perkara yang ringan. Maka penyesalan terhebat bagi orang-orang yang sudah mati adalah ketika mereka tidak membasahi lisan-lisan mereka dengan zikir. Gratis. Zikir itu gratis, nggak bayar. Ya, kalau umrah dan haji masih bayar, sedekah masih bayar, bangun masjid bayar, tapi zikir gratis. Allah nggak minta kompensasi, Allah nggak minta ganti rugi. Berapa kali engkau mengucapkan ataupun menggunakan lidah, menggunakan lisan, Allah nggak minta ganti rugi. Maka gunakanlah sebaik-baiknya sambil bekerja, berzikir. Daripada kemudian kita melamun ataupun ngobrol yang kurang baik, maka pergunakan dengan zikir. Jadi amalan yang keberapa tadi? Kelima adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Kemudian, kita perhatikan kembali. Amalan yang keenam yang bisa kita lakukan, sebagaimana arahan Rasulullah SAW, adalah berpuasa pada hari Arafah. Di mana puasa Arafah ini sangat mulia, sangat besar keutamaannya. Rasulullah SAW menjelaskan, ahtasibu an yukaffira sanatain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku berharap puasa Arafah ini bisa menggugurkan 2 tahun dosa-dosa kita. 2 tahun akan terhapuskan dengan puasa sehari saja, yaitu puasa hari Arafah. Berarti besok. Besok. Persiapkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk berpuasa. Dan hakikatnya puasa kita dengan puasa sahabat itu tidak sebanding. Dahulu para sahabat puasa itu masih harus perang. Kalau kita nggak perang, paling perang dalam pekerjaan yang tidak sebanding dengan beratnya para sahabat dalam menantang maut. Insya Allah ketika kita benar-benar ingin berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya yang memberikan kita kuat untuk berpuasa itu bukan tubuh kita. Akan tetapi yang memberikan kita kuat untuk berpuasa adalah Allah. Apa buktinya? Buktinya sederhana. Orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua dibanding kita, terkadang mereka lebih rajin puasa dibanding kita yang masih muda. Berarti tolak ukur dari kuatnya berpuasa itu bukan fisik, bukan. Tapi sejauh mana keyakinan dan keimanan dia terhadap Allah. Karena orang yang yakin terhadap Allah, Allah bantu. Allah akan bantu. Allah akan permudah. Dan banyak potret yang lain. Betapa banyak orang-orang yang sudah tua, tapi ketika berdiri sholat mampu untuk tegak meskipun suratannya panjang. Tapi kalau yang muda, begitu dibaca dengan surat yang panjang, komentarnya qul huwailid. Jadi faktor kekuatan dalam ibadah itu bukan tentang fisik, tapi tentang sejauh mana kita keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memberikan kita taufiknya, hidayahnya untuk bisa melaksanakan puasa pada esok hari billahi taala. Mana Allah memberikan pahala yang begitu dahsyat. Kerja sehari, kalau kita ibaratkan, kerja sehari bayarannya 2 tahun. Kira-kira ada nggak perusahaan yang kayak gitu? Nggak ada. Kerjanya masuknya cuma sekali, bayarannya 2 tahun. Nggak ada. Tapi begitulah tadi kita sampaikan, keyakinan kita, keimanan kita terhadap Allah lemah, maka menjadikan hal yang demikian gak menarik bagi kita. Gak menarik. Tapi semakin kita kuat keyakinan terhadap Allah, hidup kita ini cuma sebentar. Hidup kita itu gunakan untuk Allah, kerjanya kita, aktivitasnya kita untuk Allah, maka insya Allah hal demikian akan menjadi menarik
dan bisa kita lakukan dengan semangat. Maka besok adalah momentum kita untuk bisa berpuasa yang pahalanya bisa mengukurkan dosa selama 2 tahun yang kita lakukan, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dosa yang mana? Dosa yang kecil saja. Dosa besar tidak. Dosa kecil. Nah, maka kita punya dosa. Punya dosa enggak? Punya. Banyak atau sedikit? Banyak. Saking banyaknya lupa berapa dosanya. Ya sampai lupa. Berbeda dengan para ulama dahulu. Ketika mereka diberikan ujian, kemudian mereka merenung, oh, saya diberikan ujian A karena dosa yang telah lakukan di masa lalu misalnya. Mereka akan ingat. Tapi kita, karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan, lupa. Ini dosa yang mana? Ini dosa yang mana? Tapi yang sering terjadi ketika mengeluh adalah opo dosaku, apa dosa saya sehingga engkau berikan ujian kepada saya dengan sedemikian beratnya. Begitu jauh potret kita dengan para ulama. Ma baina samai was sumur, ya, antara langit dan sumur. Maka gunakanlah besok untuk berpuasa. Semoga Allah memberikan kita kekuatan yang besar untuk melakukan ibadah puasa. Amin. Kemudian ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang doa yang bisa kita lafadzkan di hari Arafah, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah doa tersebut. Perbanyak doa tersebut ketika di 9 Arafah. Dan hari Arafah ini begitu mulia, sangat mulia bagi umat Islam. Apa sebabnya? Karena di hari Arafah ini turun sebuah ayat yang istimewa yang menunjukkan tentang kesempurnaan syariat agama Islam. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, sempurna, tidak ada kekurangan lagi, tidak ada cacat lagi. Dan kita ketika ingin mendapatkan sebuah pelajaran di dalam agama Islam, di Al-Quran semuanya ada, semuanya ada. Ilmu fisika ada, dan yang lainnya ada. Ilmu masak ada nggak? Ada nggak? Cara bikin rendang ada nggak? Ya, katanya agamanya komplit. Ada. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya tanya ahlinya, tanya kokinya lah. Ya tanya kokinya. Ada. Kita suruh bertanya kepada yang ahli buat rendang. Inilah kesempurnaan dari agama Islam. Dan ayat ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau paham betul kapan dan di mana turunnya. Beliau mengatakan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang berdiri di padang Arafah di hari Jumat. Ketika Rasulullah SAW sedang berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Arafah di hari Jumat. Maka ini adalah momentum yang besar. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan-bulan Dzulhijjah, terutama besok. Kita masih bisa berzikir, bertakbir, kemudian puasa dan hal-hal yang lainnya. Maka semoga Allah mempermudah kita untuk mengisi sisa awal bulan Dzulhijjah ini dengan amalan soleh. Dan semoga amalan soleh tersebut Allah terima. Karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah akan terima. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya saya tahu ada satu amalan saja yang Allah terima, fatamannaitul maut. Sudahlah aku mati hari ini saja. Kalau seandainya aku tahu ada satu amalan saja yang Allah terima, ya yakin ini amalan sudah diterima. Saya jadikan hal tersebut menjadi kunci saya masuk ke dalam surga. Nggak tahu itu, sudah mati saja, apa yang saya hidup? Karena tujuan terakhir kita adalah surga
Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ataupun memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan amal saleh. Allah barik fikum. Cukup, tidak ada pertanyaan ini. Baik. Kalau misalkan melakukan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hukumnya seperti apa ya? Baik, barakallahu fikum. Bagaimana berpuasa di 9 Dzulhijjah secara berturut-turut? Yaitu memang sesuatu yang diperkenankan. Ya. Karena puasa ini termasuk dari amalan saleh. Tapi yang menjadi kesalahan adalah apabila kita meyakini di hari pertama sampai di hari 7 ada keistimewaan tersendiri. Hari pertama tidak dapat apa, hari kedua dapat apa, 3 dan 7 sampai 8. Karena memang ada hadis yang menyebutkan demikian. Ada yang menyebut hari pertama ini seperti kita puasa setahun. Hari kedua seperti kita kasaumi sanatain, seperti puasa 2 tahun. Dan kalau kita telisik hadisnya adalah hadis yang lemah ataupun hadis yang palsu. Jadi silakan berpuasa, tapi jangan kita berpikiran ada keutamaan khusus selain pada 9 Arafah. Selain pada 9 Arafah. Keutamaan khususnya adalah tadi puasanya kita di 8 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama dibanding kita harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah barik fikum. Semoga bisa dipahami. Insyaallah tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di mana ilmu yang tidak bermanfaat tersebut justru akan menjadi bumerang bagi kita. Hada wallahu bisawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.